night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Di Tuhan, selamat malam, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan. Senang sekali melihat semuanya hadir. Dan saya pikir belum terlambat hari ini, walaupun tanggal 22, untuk mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru, karena masih ada juga yang merayakannya sampai hari ini. Nah, saya eh, berterima kasih untuk undangan dari PDPK ya, melalui Pak Lewi, Ibu Weni ya. Saya senang sekali boleh kembali berbagi kebenaran dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, tema yang diberikan kali ini adalah tentang hidup dalam harapan yang baru. Dan saya ingin ajak kita baca bersama ayat yang sudah diberikan sebagai bahan renungan kita yang menjadi dasar bagi kita semua hari ini untuk kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 ya, ada di slide. Coba kita perhatikan dan kita baca bersama-sama ya. 2, 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, nah, Bapak Ibu, saya mencoba merenungkan dan memperhatikan bahwa eh, apa yang sedang kita coba bicarakan malam hari ini adalah tentang harapan yang baru. Bagaimana kita hidup dalam harapan yang baru. Nah, saya percaya apa yang dimaksudkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini yang dituliskan oleh Rasul Petrus. Ya, soalnya kalau lihat kadang-kadang kalau dia menulis itu kalimatnya panjang-panjang dan ya begitulah. Ya, beda dengan tulisan-tulisan Paulus, ya, karena Paulus itu orang yang terpelajar, dia orang pintar. Nah, kadang-kadang kalau kita baca surat Petrus itu kadang-kadang agak membingungkan, ya, dan mesti dipotong-potong. Dan kita boleh belajar juga membaca terjemahan-terjemahan lain, itu akan menolong kita untuk mengerti lebih banyak. Bapak Ibu, dikatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar melahirkan kita kembali. Ya, itu frase yang penting. Melahirkan kita kembali berarti kita manusia baru. Karena kita lahir baru, kita dilahirkan kembali. Seperti Yohanes 3, Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa melihat kerajaan Allah. Ya, jadi lahir kembali karena karya Kristus. Ya, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saya merenungkan dan berpikir bahwa pengharapan yang baru di sini yang dimaksudkan oleh Petrus, oleh Rasul Petrus adalah nanti ketika kita ada langit baru, bumi baru, ketika kita sampai ke dalam kerajaan surga, ya, kehidupan yang baru. Nah, ini ada bagian yang disediakan bagi kita yang menjadi upah bagi kita. Nah, harapan di sini kita perlu mengerti, ya. Saya membaginya karena sekarang kita masih hidup di dalam dunia ini. Begini pemikiran saya, Bapak Ibu. Jadi ada satu pengharapan di surga nanti untuk kehidupan setelah selesai di dunia ini, ya. Tapi saya juga percaya bahwa selama kita hidup di dunia ini ada yang namanya harapan.
ya. Dan saya harus membagi ini supaya kita apa namanya tidak blur gitu maksud saya. Kalau yang kehidupan pengharapan setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, saya pikir kita tidak mau bahas yang itu. Saya mau bahas selama kita hidup di dunia ini, kita bisa untuk punya pengharapan yang baru, ya. Jadi pengharapan ini adalah tergantung bagaimana kita memandangnya. Dan bagaimana kita memandangnya, atau istilah keren sekarang itu point of view, itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Oke, ulangi ya. Jadi bagaimana kita memandang hidup ini, ya, itu akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini, ya. Jadi saudaraku, eh, sebentar. Apa itu harapan? Ya, nah, slide boleh ganti. Apa itu harapan? Harapan adalah saya coba browsing dan kemudian saya coba menyimpulkan, mengoret-oret ya, mengganti beberapa hal dan saya coba ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan harapan itu adalah keinginan kuat. Ya, bahasa Inggrisnya saya suka strong will. Ya, istilah yang dipakai ketika anak-anak saya masih kecil dan mereka mulai belajar soal karakter. Salah satu karakter yang dibahas itu adalah strong will. Jadi punya keinginan yang kuat. Jadi kalau mau lakukan sesuatu itu mesti tekun gitu loh ya. Jadi harapan itu adalah keinginan kuat agar sesuatu yang baik itu terjadi di masa yang akan datang. Keinginan yang kuat supaya sesuatu yang baik itu terjadi di masa yang akan datang. Nah, seringkali harapan ini akan melibatkan keyakinan bahwa kita bisa, bahwa itu mungkin gitu loh. Dan eh, apa namanya? Ada motivasi. Motivasi adalah sebuah gerakan dari dalam diri kita untuk kita melakukan sesuatu ya sesuai harapan itu, untuk mencapai harapan itu. Dan kemampuan, baik kemampuan diri kita, kita jadi percaya diri, ataupun kita percaya kepada kemampuan Tuhan, ya. Karena kita bicara dalam konteks kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukannya kita mengandalkan kekuatan kita eh, kita sendiri, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kemampuan Tuhan untuk mencapai harapan itu, ya keinginan yang kuat itu. Jadi harapan adalah kombinasi antara keinginan yang kuat, tapi bukan hanya keinginan kuat, tapi ada plan, ada rencana, dan juga ada upaya untuk mewujudkan itu. Itu harapan. Itu yang disebut dengan harapan, Bapak Ibu. Ya, beda dengan jadi harapan di sini hope, beda dengan wish atau keinginan. Make a wish kalau orang ulang tahun kan make a wish dulu, ya. Kamu mau apa? Nah, kadang-kadang kita asal nyeblak, nyablak istilahnya. Um, Wish, keinginan itu bisa disebut sebagai angan-angan. Ya, jadi tidak ada dasar yang pasti, tidak ada apa istilahnya itu, eh, tidak ada keyakinan yang kuat dan tidak ada plan, tidak ada poin. Dia tidak mikir. Yang penting saya em, punya keinginan aja, tanpa tanpa berpikir bagaimana cara mencapainya, apakah itu mungkin atau tidak, apakah itu berlebihan atau bagaimana. Nah, itu wish, ya Bapak Ibu, ya. Eh, Beda dengan harapan seperti tadi saya katakan, ya. Jadi harapan itu akan saya suka Ibrani 6 ayat 19, dia mengatakan pengharapan itu harapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat bagi jiwa, ya. Jadi ketika kita putus harapan, putus asa, kalau orang sudah putus asa, saya seringkali mengatakan itu adalah hal yang paling berbahaya dalam hidup ini. Ya, ketika orang sudah putus asa, putus harapannya, dia tidak punya jangkar lagi, tidak punya sauh untuk menahan dia supaya dia tidak hanyut gitu oleh kehidupan ini. Nah, saudaraku, jadi harapan itu uh, membangkitkan dalam diri kita ada sesuatu yang baik di depan sana yang bisa kita capai. Nah, tanpa harapan itu, ketika orang putus harapan, ya itulah. Maka dia tidak ingin hidup lagi. Dia putus asa dan dia ingin mengakhiri hidupnya karena dia melihat bahwa di dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang baik lagi, tidak ada yang bisa saya harapkan lagi. Itu, ya. Kita mengerti tentang harapan. Jadi sangat penting setiap orang punya harapan selama kita menjalani kehidupan ini.
Ya, sekali lagi, oke, it's good. Dan puji Tuhan, kita semua memiliki harapan bahwa setelah kehidupan di dunia ini selesai, saya akan punya kehidupan yang baru. Sesuatu yang tidak layu, sesuatu yang disediakan oleh Tuhan, ada upah. Ya, tapi saya mau berbicara malam ini bahwa di dalam hidup ini pun kita selalu bisa memperbarui harapan kita. Dan awal tahun adalah selalu menjadi hal yang umum bagi orang-orang untuk membuat resolusi baru, untuk membuat apa namanya apa yang dia harapkan dari tahun ini dan tahun-tahun mendatang dan ya sebagainya seperti begitu. Ini hal yang umum ya. Nah, setelah kita mengerti tentang harapan ini apa, jadi kita punya jadi kita menyamakan apa istilahnya opini pendapat kita tentang harapan itu apa seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, saya ingin menarik kita lebih jauh lagi untuk kita begini. Harapan itu hanya bisa kita temukan di dalam Kristus, ya. Nah, kita harus punya harapan di dalam Kristus dan berdasarkan Kristus karena kita adalah manusia baru yang sudah dilahirkan kembali, ya. 2 Korintus 5:17 kita hafal itu dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi kalau kita sudah dilahirkan baru kembali, kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan Paulus mengatakan bahwa kamu harus menanggalkan manusiamu yang lama yang menemui kebinasaan itu dan mengenakan manusia yang baru. Ya, sebentar saya coba baca sebentar. Efesus pasal yang keempat ada kata yang bagus di situ. Pasal 4 ayat 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya, oleh nafsu desire, itu bicara soal keinginan. Yakobus mengatakan yang menyeret kamu ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu adalah keinginan kamu, ya. Uh, supaya kamu dibaharui ayat 23 dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, uh, Paulus menuliskan juga bahwa kamu adalah masterpiece. Ya, kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, memperbarui kita, melahirkan kita kembali untuk menjadi manusia baru. Supaya kita ini menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang siap untuk nanti memasuki kehidupan yang baru. Setelah kehidupan di dunia ini yang sekarang maksud saya. Ya, ingat bahwa Tuhan dulu menciptakan, sebelum menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan dulu dunia, dia persiapkan dulu. Ya, terang, langit dan bumi, laut, daratan, binatang yang terbang, yang merayap, yang di laut, yang di darat, semua pohon-pohon, tanaman semua. Dia ciptakan semua komplit, terakhir dia ciptakan manusianya. Tapi kita bisa melihat dari sejarah bahwa ternyata manusianya tanda kutip tidak siap. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang Tuhan balik, dia persiapkan dulu manusianya. Ya, jadi dia melahirkan kita kembali, kita menjadi manusia baru yang belajar dengan cara hidup yang baru, yang menangkalkan manusia yang lama, mengenakan manusia yang baru. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Efesus pasal 4, saya nggak punya waktu karena waktu saya terbatas, bagaimana manusia-manusia baru, bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita sebagai manusia baru, buanglah dusta, kamu berkatalah benar, kalau kamu jadi marah jangan buat dosa, kamu jangan beri kesempatan pada ini, kamu jangan mencuri lagi, kamu dan bla 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 bla. Dan banyak lagi yang Paulus tuliskan. Nah, saya nanti Bapak Ibu coba lihat itu manusia baru bagaimana menjalani hidup itu ada ketentuan daripada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan mengajari kita bagaimana kita menjalani hidup ketika kita bersatu dengan Dia. Kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dialah yang mengajari kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Ya, kita harus begitu karena kita
Karena Tuhan tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan, dan kita menjadi satu dengan Dia. Jadi seharusnya kita tidak menjalani hidup dengan nilai-nilai dunia ini, dengan cara dunia. Artinya apa? Nah, salah satu hal yang sangat penting yang saya rindu untuk share malam hari ini adalah kita harus belajar melihat, ya. Ingat tadi awal saya katakan bagaimana kita melihat kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jadi kita harus belajar sebagai manusia baru yang bersatu dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus melihat seperti Tuhan melihat. Jangan lagi kita hidup dengan cara-cara dunia ini. Seperti dunia melihat. Artinya apa? Kita hidup dengan nilai-nilai dunia. Nah, itulah sebabnya kenapa orang menjadi susah. Hati kita menjadi susah. Hidup kita menjadi susah. Kita nggak punya damai sejahtera dan sebagainya. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan cara dunia. Padahal Yesus mengatakan dunia membenci aku, dunia akan membenci kamu. Padahal dunia itu benci kita. Tapi kita, ya itulah, saya katakan ironis, kita menerima Kristus, kita dilahirkan kembali, tapi kita masih hidup dengan cara-cara dunia, kita hidup dengan standar dunia, kita ingin mendapatkan apa yang dunia nilai sebagai hal yang penting, kita anggap itu penting juga. Padahal harusnya itu terbalik. Harusnya kita berpikir seperti Tuhan berpikir dan memandang hidup ini seperti Tuhan memandangnya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke dalam contoh supaya jelas, ya. Kita manusia cenderung melihat apa yang ada di depan. Yang paling terkenal itu adalah pada waktu Samuel ingin mengurapi Daud. Ya, waktu dia mencari di antara saudara-saudara, ketika dia melihat abang-abangnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, badan tinggi besar, gagah perkasa dan sebagainya, Samuel berpikir bahwa ini dia. Tapi Tuhan kemudian menegur dia dan mengatakan bahwa, hey, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang dilihat oleh, tapi manusia melihat perawakannya yang di luarnya, tapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi ada yang Tuhan lihat, ada yang Tuhan nilai penting ketimbang kita manusia. Oke, Hawa melihat buah itu menarik, itu yang bikin dia jatuh. Tentara Israel melihat Goliat, mendengar suaranya, mereka kabur, mereka lari tunggang-langgang, mereka ketakutan, mereka gemetar. Daud, dia lihat Goliat, dia bersemangat, dia katakan, gua aja yang maju. Tapi sebelumnya dapat apa gua? Jadi dia mau baca dulu kontraknya. Kalau saya maju, saya menang, saya dapat apa? Dia mau pastikan itu dulu. Keyakinannya luar biasa. Karena apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang dilihat oleh tentara-tentara itu. Oke, ya. Dia lihat, dia katakan, itu orang Filistin yang tidak bersunat itu. Ya, tadi Bapak Ibu Saudara lihat, perhatikan, baca ulang. Ya, sunat itu adalah tanda perjanjian Israel, Abraham dan keturunannya dengan Tuhan. Ya, inilah perjanjianku kata Tuhan, bahwa aku akan menjadi Allahmu, Allah keturunanmu, dan sunat itu tandanya. Jadi Daud itu maju dengan keyakinan janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Supaya Israel ini bisa melihat bahwa perang dimenangkan bukan dengan pedang dan lembing aja. Ya. Jadi itu yang dilihat oleh Daud. Dia bilang, aku maju dengan nama Tuhan. Ya, dan memang akhirnya dia membunuh bukan dengan pedang dan lembing, tapi dia membunuh dengan ali-ali itu, dengan senjata itu yang diputar-putar itu. Ya. Jadi saudaraku, kita bisa lihat bahwa apa yang dilihat oleh hamba-hamba Tuhan, oleh Tuhan sendiri, itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh orang-orang dunia ini. Nah, saya ingin aja kita lihat ayat di dalam, sebentar, ada di slide, sebentar, Roma pasal 4. Nah, ini kisah tentang Abraham. Ya, apa yang dia lihat itu juga nanti menjadi apa yang kita harapkan, dan itu juga yang akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita.
Oke, sekali lagi, apa yang kita lihat itu akan menentukan apa yang kita harapkan, dan kemudian itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Nah, saya ajak kita baca dulu Roma pasal 4 ini. Ya, bagus sekali, bagus sekali. Dua, tiga, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, lihat pasir, lihat bintang. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi perhatikan terhadap janji Allah, dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya dan dia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dia janjikan. Amazing, amin. Ya, ini luar biasa sekali. Bapak Ibu, coba kita perhatikan bersama-sama. Ya, Abraham ini kalau dia lihat dirinya sendiri, dia aja sebenarnya waktu udah terima janji di Kejadian pasal 12 itu di ayat 4. Pada waktu Tuhan memanggil dia keluar dari Ur, dari Haran, dia jalan itu dikatakan bahwa dia sudah usia 75 tahun. Dia dengan Sarah itu selisih 10 tahun. Berarti Sarah 65 tahun. Nah, usia-usia segitu saja sudah apa istilahnya sudah eh, ya secara fisik manusia, Sarah sudah menopause dan sebagai kalau kita ukur hari ini ya. Dan semakin hari semakin berlalunya waktu, eh, apa namanya, fisiknya itu semakin lemah, jelas mandul ya. Pada waktu Abraham berusia 86 tahun, kita tahu bahwa Sarah berarti 76 tahun dia menawarkan Hagar. Dan inilah apa namanya, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu sudah meragukan, dan bukan hanya meragukan, dia sudah tidak percaya dengan bagaimana Tuhan akan bekerja melalui dia. Dia sendiri tidak punya keyakinan itu. Ya, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang memandang dengan cara yang berbeda. Ya, walaupun Sarah dia dia menawarkan Hagar, dan kemudian pada usia 89 kalau tidak salah, waktu Tuhan itu mendatangi Abraham dan Tuhan berkata tahun depan kamu akan gendong anak. Ya, Sarah akan melahirkan. Sarah tertawa. Sarah tertawa. Saya pikir mungkin tertawa yang meragukan, tertawa dia pikir mungkin Tuhan sedang bercanda, atau mungkin tertawa sinis, tertawa yang pahit mungkin. Ya, kok bisa-bisanya orang bilang saya akan melahirkan di usia 90 tahun. Orang ini kok bercanda tapi nggak lucu, kok nyakitin gitu loh. Mungkin dia bisa berpikir seperti itu. Mungkin tawanya itu tawa yang seperti itu, tawa yang sinis, tawa yang apa ya namanya ya, penuh luka, dan karena itu aib Bapak Ibu. Ya, dan ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan bercanda istilahnya, aib ini. Tapi ya anyway, Bapak Ibu perhatikan, waktunya tiba setahun kemudian betul-betul Sarah melahirkan. Betul-betul Abraham punya anak dari Sarah, anak kandungnya sendiri. Anak yang dijanjikan Tuhan pada waktu Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim. Ya, sebentar saya cek waktu dulu. Ya, Bapak Ibu. Nah, um, jadi uh, Sarah, Abraham dan Sarah itu punya keyakinan yang luar biasa. Dia pelihara harapan harapan di dalam Tuhan karena dia pegang janji Tuhan. Itu Abraham. Jadi dia melihat apa yang Tuhan suruh dia lihat. Kamu lihat ke atas. Kamu coba hitung bintang itu. Nah, sebanyak itu juga keturunan. Kamu lihat pasir itu. Kamu coba hitung. Sebanyak itu juga keturunanmu. Jadi Abraham melihat apa yang Tuhan suruh dia lihat. Makanya saya percaya tidak kebetulan kalau tadi Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan bahwa dia berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan.
demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 18 tadi kita baca. Jadi yang Abraham pegang itulah janji Tuhan yang berkata demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa yang dia lihat? Bintang-bintang dan pasir. Tiap kali dia lihat ke atas, dia lihat bintang. Dia lihat ke bawah, dia lihat pasir. Sedemikian banyaknya nanti keturunan saya. Jadi apa yang dia lihat adalah yang Tuhan perintahkan dia untuk dia lihat. Itu yang dia lihat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, eh, saya pikir kalau dia hanya melihat tubuh tuanya dia dan tubuh Sarah, dia akan drop, dia akan menjadi lemah. Tapi yang dia lihat itu adalah janji Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, nah inilah yang saya ingin katakan kepada kita malam hari ini, bahwa kita bisa menjalani hidup yang penuh pengharapan selama di dunia ini, ketika kita pegang janji Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan ingin kita hidup ini buat apa. Bukan hanya sekedar hidup ini saya ingin punya apa, bukan. Tapi Tuhan, kita mencari tahu Tuhan itu ingin kita lakukan apa. Jadi kita bukannya sekedar mengejar kenyamanan, kita mengejar harta, posisi, dan sebagainya. Saya tidak anti dengan semua itu. Karena saya percaya juga Tuhan pakai orang-orang dengan kekayaan, dengan kedudukan yang luar biasa. Tapi saya sedang ingin mengatakan bahwa jangan hidup dengan standar dunia. Itu maksud saya. Tapi kita hidup dengan standar Tuhan, dengan nilai-nilai Tuhan maksud saya. Ya, apa yang Tuhan lihat. Saya ingat sebentar di dalam Ibrani sebentar ya. Musa sebentar. Saya buka dulu 11. Ya, Musa. Ibrani 11. Perhatikan. Eh, karena iman, ayat 24, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Sebab, perhatikan, pandangannya Musa arahkan kepada upah. Pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, itu yang disediakan bagi kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 itu. Apa yang disediakan yang tidak layu, yang tidak rusak itu. Karena iman, maka dia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia bertahan sama seperti dia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka dia mengadakan Paskah, pembersihkan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang Mesir tenggelam ketika mereka mencoba. Jadi Bapak Ibu, cara Tuhan menjalani hidupnya adalah bagaimana dia mengarahkan pandangannya kepada upah. Dia melihat yang tidak kelihatan. Dia melihat janji Tuhan. Sehingga ketika dia menjalani, dan kalau kita baca cerita Musa, kita tahu bahwa dia mengadakan begitu banyak mukjizat. Sehingga matanya itu terlihat, sudah terbiasa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana mana-mana dijatuhkan dari langit. Bagaimana dia mengetok batu karang dan itu mengeluarkan air. Bagaimana dia melihat Laut Merah itu jalan yang kering, sedangkan orang Israel panik. Ya, nah Bapak Ibu, saya percaya bagaimana kita melihat dunia ini, bagaimana kita menjalani, akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan dengan hati yang damai atau takut. Kalau kita selalu melihat, oh perang, oh dolar yang semakin menguat, rupiah semakin melemah. Kalau kita melihat berita-berita hari ini, emas yang sekarang sudah terakhir kemarin berapa 2,7 juta, saya nggak tahu ya. Saudaraku, waktu saya menikah tahun 2007, saya ingat banget, 2006, sorry. 2006, 2006, harga emas 175.000 per gram. 20 tahun kemudian, berarti sekarang kurang lebih ya 2026, harga emas 2,7 juta, 2,7 lebih ya. Jadi kita lihat dalam tempo 20 tahun perubahan dunia itu sangat luar biasa, maksud saya begitu. Jadi apa yang kita bisa harapkan dari dunia ini yang terus berubah?
Nggak ada, saudaraku. Merek-merek terkenal sekarang berguguran, ya, muncul merek-merek baru. Tapi pertanyaan saya, berapa lama itu akan bertahan? Karena dunia ini terus evolve, terus berubah dan apa tidak ada dan dasarnya itu pasir, ya, tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, pondasi kita hanya batu karang yang teguh, Kristus sendiri. Dialah pengharapan kita. Janji-janjinya itu yang bisa kita andalkan. Karena dia setia. Bapak Ibu, eh, sebentar. Ya, ya, waktu saya sudah ini, apa namanya, sudah 30 menitan. Nah, saya mau akhiri sebentar. Jadi, perhatikan bahwa ketika Abraham, sekali lagi, kalau dia hanya melihat fisiknya, kalau dia hanya melihat hidupnya, dirinya, maka imannya itu pasti rontok. Tapi puji Tuhan, dia melihat apa yang Tuhan suruh dia lihat. Jadi dia hidup berdasarkan janji Tuhan, ya. Dan apa namanya, Ishak itu adalah bukti bahwa janji Tuhan itu terjadi. Benih itu diberikan di dalam uh, rahim Sarah yang mandul, dan itu menunjukkan betapa kepercayaan Abraham itu terjadi. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan Tuhan tepati, pasti Tuhan akan lakukan. Makanya ketika Tuhan suruh dia menyerahkan Ishak, mengorbankan Ishak, dia tidak ragu, saudara. Dia tidak punya keraguan untuk apa namanya, mengorbankan Ishak itu. Sehingga ketika dia mengangkat pisau itu, malaikat Tuhan harus menahan dia. Dan Tuhan kemudian berfirman, sekarang aku tahu, katanya, benar-benar bahwa kamu itu betul-betul percaya dan tidak punya keraguan sedikit pun. Makanya janji Tuhan itu luar biasa kepada Abraham. Ya, cara Tuhan. Saya percaya Abraham itu punya pengalaman dengan Tuhan yang begitu dalam, dan itu yang menjadi rahasia imannya dia. Ya, nah satu lagi. Oke, sedikit lagi. Saya pikir ada ayat yang hakim-hakim tentang Simpson. Saya hanya ingin lewat aja sekali lewat ini ya. Jadi di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ada satu ayat yang nongol, bunyinya, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini cerita tentang Simpson. Cerita sebelum ayat ini, jadi ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 22 ini adalah cerita tentang bagaimana Delila mengkhianati dia, kemudian dia ditangkap, rambutnya dicukur habis, ya, rambut dicukur habis, dia ditangkap, matanya dicungkil, dan dia kemudian dipekerjakan menggiling. Padahal sebetulnya itu kerjaan kerbau, kerjaan keledai. Tapi sekarang Simpson yang harus mendorong itu penggiling, dan dia yang harus melakukan pekerjaan itu. Dia menjadi budak, hidupnya jatuh dan menjadi begitu rendah. Tapi di akhir daripada ayat 21, ayat 22 mencatat tetapi itu kan kayak plot twist, Bapak Ibu. Ya kan, plot twist. Ada apa namanya? Ada tikungan tajam, ada putaran balik. Itu loh plot twist. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saya merasa saya harus membacakan ayat ini. Padahal ini khotbah yang lain lagi, cerita yang lain lagi. Tapi saya ingin ambil penggalannya. Karena waktu saya dapat judul ini, ayat pertama yang muncul itu adalah ini, Bapak Ibu. Makanya saya merasa, oh, mungkin Tuhan ingin saya bicara sesuatu dari ayat ini. Ya, apa namanya? Ketika saya membaca ayat ini, hal yang timbul dalam hati saya itu selalu adalah ada harapan di dalam Kristus. Simpson jatuh, dia dipermalukan, dia itu pria perkasa, sangat kuat, tapi kemudian dia jatuh oleh rayuan perempuan, dan di situ memang kelemahan dia. Dia bukan jatuh karena kekuatannya dia dilawan, bukan, ya, tetapi dia jatuh karena kebodohannya sendiri, karena hawa nafsunya sendiri dan sebagainya. Tapi maksud saya begini, sejatuh-jatuhnya Simpson, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ya,
walaupun dia dipreteli, dia dilucuti, walaupun dia dia apa istilahnya betul-betul terhina, ya hidupnya betul-betul rendah, betul-betul jatuh itu sudah tertimpa tangga apa segala macam, betul-betul hancur hidupnya. Tapi Tuhan itu menyelipkan ayat ini, tetapi rambutnya mulai tumbuh. Rambut itu bukan sumber kekuatan Simpson, kita tahu, tapi itu menjadi simbol perjanjian, sama seperti pria dan wanita menikah dan dilambangkan oleh cincin nikah. Ya, kesatuan dua manusia menjadi satu itu dilambangkan oleh cincin nikah itu. Nah, rambut Simpson juga merupakan lambang covenant dia, perjanjian dia antara Tuhan dengan dia. Jadi itu mulai tumbuh, apa istilahnya? Saya seperti merasakan, maksudnya Simpson tuh akhirnya menyadari keadaannya. Dia kan sombong, dia sombong. Tapi setelah kejatuhannya dia ini, saya merasa dia menemukan kembali Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan, dia bertobat. Intinya seperti itu. Dan ketika dia menyadari keadaannya, dia uh, maka waktu rambutnya mulai tumbuh, jadi ada harapan di dalam Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan dia. Maksud saya begitu. Sehingga ketika terakhir dia dibawa ke dalam sebuah perjamuan, ke dalam sebuah pesta di mana seluruh pimpinan orang Filistin berkumpul untuk mentertawakan dia, menghina dia, sekaligus mereka beribadah kepada Dagon, Allah mereka, berhala mereka. Maka disitulah Simpson mengambil kesempatan dan dia berkata, Tuhan sekali lagi berikan aku kekuatanmu. Dan disitulah Tuhan kemudian memenuhi seruan Simpson. Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Simpson, tidak pernah dia berdoa kepada Tuhan. Nggak pernah dia bersuruh kepada Tuhan. Nggak pernah. Tapi kali ini, terakhir kali dia bilang, dia bersuruh kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Kembalikan itu. Satu kali ini aja. Ya, walaupun saya mengatakan doanya pun tetap, ya, dia bilang balas mataku katanya. Dia nggak ingat bahwa dia itu seorang hakim yang harus membebaskan Israel. Tapi apa yang dia lakukan terakhir itu luar biasa sekali. Dia menjadi pembebas bagi Israel. Ya, yang mati, Alkitab mencatat, kitab Hakim-Hakim mencatat yang mati lebih banyak di hari itu, ya, ketimbang yang dia bunuh selama dia hidup. Artinya apa? Ketika dia mengandalkan kekuatan Tuhan, karyanya dia itu jauh lebih hebat daripada karya dia sendiri. Ya, itu maksud saya. Jadi ada harapan baru. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan Simpson. Ya, itu. Nah, terakhir kesimpulan slide selanjutnya. Ini ayat penutup dari saya, ya Bapak Ibu. Waktu saya sudah selesai, maaf lewat. Jadi kesimpulan saya, sumber harapan kita, ya, bukan yang satu ayat, yang sebelumnya Pak, yang 2 Korintus, ya benar. Jadi maksud saya gini, ini ayat penutup berkesimpulan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui. Perhatikan, dibaharui dari hari ke hari. Jadi pembaharuan itu bukan satu kali terjadi, bukan, tapi dari hari ke hari, setiap hari. Setiap hari, terus diasah, terus diperbarui. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, lihat ya, point of view-nya berbeda. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, seperti Musa. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita bisa punya pengharapan yang baru ketika kita belajar melihat bagaimana Tuhan melihat hidup ini. Ya, bagaimana Tuhan melihat hidup ini, kita perlu belajar. Nah, ini kesimpulannya. Ya, itu kesimpulan terakhir memang, Bapak Ibu tolong ya. Jadi sumber harapan adalah Kristus sendiri dan janji-janjinya. Ini jelas. Ya, tidak ada yang lain, karena dia Allah yang hidup, dia bukan Allah yang mati.
ya, dan dia selalu menepati janji-janjinya itu. Makanya harapan kita itu adalah sau, ya, Ibrani pasal 6 ayat 19 itu. Harapan dalam Kristus adalah sau yang kuat bagi jiwa kita, sehingga ketika kita menghadapi badai, pencobaan, kesusahan, kesulitan, persoalan apapun dalam hidup ini, ketika kita tetap berharap di dalam Kristus, maksud saya harapan di dalam Kristus akan tetap menjaga kita tetap waras dalam dalam hidup ini. Itu penting karena kalau tidak kita akan menyerah, kita akan tenggelam dalam ketakutan kita, kekhawatiran kita, ya. Dan terakhir, mari kita belajar melihat yang tidak terlihat. Artinya kita belajar melihat apa yang Tuhan lihat, ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat, ya? Ya, kita belajar cara Tuhan berpikir, cara Tuhan melakukan sesuatu. Ya, kita belajar dari mana? Satu-satunya jalan, ya, kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan. Apa yang menjadi hukum kebenaran Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan. Kita belajar mengenal Dia, baca firman-Nya, dan yang jelas kita memuji, menyembah Dia, kita berdoa. Nah, itu akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan kita menjadi satu dengan Tuhan, sehingga kita akan belajar melihat hidup ini sebagaimana Tuhan melihatnya. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan karena waktunya terbatas. Saja kita berdoa sebentar, ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu karena dalam waktu yang singkat ini kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana kami hidup dalam harapan yang baru adalah kami belajar bersandar kepada Kristus, menjadi satu dengan Kristus, mengenakan manusia yang baru, menanggalkan manusia yang lama, dan yang sangat luar biasa adalah bagaimana kami memandang hidup ini akan menentukan bagaimana kami menjalani hidup ini. Dan kami perlu belajar melihat hidup ini seperti Tuhan melihat, bukan kami melihat. Ya, sama seperti Musa, kami mau belajar seperti itu. Seluruhnya berkatilah kami malam hari ini, Bapa di surga. Biar firman-Mu mendarat dan benih itu bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. So